نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla pada Jumat siang hari ini. Kita bisa berkumpul kembali, bisa hadir di dalam majelis Jumat yang mulia ini serta berbarakah ini dalam kondisi sehat walafiat serta salawat dan salam semoga tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di majelis Jumat ini termasuk kepada hambanya yang kelak mendapatkan syafaatul husna ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Islam adalah agama nasihat. Islam ad-dinun nasihat. Ad-dinun nasihat, ad-dinun nasihat. Islam itu adalah agama nasihat. Nabiullah Muhammad SAW mengulanginya sampai 3 kali. Nasihat untuk siapa? Kata baginda Nabi SAW, untuk nabi-nabi, untuk para rasul. Kemudian di akhir hadis tersebut untuk para rasul, untuk kitabnya, dan di akhir hadis tersebut disebutkan bahwasanya nasihat itu juga untuk orang-orang yang menjadi pemimpin di antara kita. Biasanya orang yang diberi nasihat belum tentu mau menerima nasihat, karena seperti biasa sifat manusiawi ketika dia memiliki salah, ketika dia diberikan nasihat biasanya terjadi kontradiksi antara orang yang memberi nasihat dengan orang yang menerima nasihat. Dan itu adalah lumrah jamaah Jumat Allah, adalah sifat manusiawi. Namun yang perlu diwaspadai adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri. Apabila tidak ada orang yang memberi nasihat, tentu tak ubahnya Islam ini tidak ada gunanya. Karena apa? Kalau semua orang menunggu bahwasanya yang memberi nasihat itu harusnya ustaz, yang memberi nasihat itu harusnya profesor, yang memberi nasihat itu harusnya dekan atau pak rektor dan sebagainya, maka esensi atau tujuan dari beragama Islam itu tidak ada gunanya. Kenapa? Jamaah Allah, karena seiring berjalannya waktu, kita atau yang memiliki ilmu di bidang agama ini, baik itu para ustaz, baik itu para kiai dan sebagainya, ketika menyampaikan khutbah, menyampaikan pesan, menyampaikan kutub dan sebagainya, atau orang ada yang mengatakan bahwasanya lebih baik saya itu menjadi orang baik, orang lain mohon maaf, orang lain jahat, orang lain nakal, orang lain korupsi, itu urusan dia sendiri. Padahal seperti yang disampaikan di awal tadi oleh baginda SAW, bahwasanya Islam itu hadir untuk apa? Untuk memberikan nasihat. Namun pada prakteknya orang yang diberi nasihat belum tentu mau menerimanya. Hal ini merupakan sunatullah, bahwasanya seiring berjalannya waktu pasti akan muncul mungkin teori-teori, muncul pemikiran-pemikiran yang mengatakan bahwasanya kamu itu berislam, ya urusilah dirimu sendiri, jangan urus orang lain. Nah, kalau kamu ingin jadi orang baik, ya uruslah dirimu sendiri, karena dirimu sendiri belum tentu jadi orang baik, belum tentu sholat 5 waktu, belum tentu berpuasa dan sebagainya. Nah, kenapa saya sampaikan seperti ini, jamaah Jumat Allah? Kalau kita tidak mau memberi nasihat, ya omong kosong, sama saja kita tidak bisa memberi perubahan di antara kita. Sekalipun kita bukan pejabat, sekalipun kita bukan rektor, sekalipun kita bukan dekan, bukan dosen dan sebagainya, kalau kita hanya peduli pada diri kita sendiri, ya kehidupan akan seperti ini saja.
Pada kesempatan khutbah yang sekali ini dari pembukaan tadi, khotib akan menyitir satu atau menukil satu percakapan antara Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi bersama para santri-santrinya, para murid-muridnya terkait kenapa sih kita harus memberi nasihat kepada orang lain, kenapa sih kita harus menjadi penyeru kebaikan bagi lingkungan kita. Saya ambil dari percakapan Imam Ibnu Qudamah dengan murid-muridnya. Suatu ketika Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini, seorang ahli fikih ini, terjadi majelis ilmu. Ada percakapan di antara keduanya. Sang murid bertanya, "Wahai Syekh, wahai guruku, menurut antum, menurut Anda, apa sih perbedaan orang baik dan orang yang menyuruh kebaikan? Apa sih perbedaan orang soleh dengan orang muslim?" Dijawab oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, "As-solihu khairuhu li nafsihi wal muslimu khairuhu li nafsihi wa li ghairihi." Kalau orang baik, kata Imam Ibnu Qudamah, ya dia jadi baik untuk dirinya sendiri. Namun kalau orang muslim, orang yang menyuruh kebaikan, orang yang mau memberi nasihat, kebaikan itu untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemudian sang imam kembali berkata, "As-solihu yuhibbuhu nas wal muslimu yu'adihi nas." Wahai murid-muridku, orang baik itu ya disukai banyak orang. Akan tetapi orang yang menyuruh kebaikan, orang yang suka memberi nasihat, yu'adihi, dibenci, tidak disukai oleh orang lain. Syekh kemudian berkata, "Limada? Kenapa kok bisa orang baik itu disukai banyak orang, tapi orang yang menyuruh kebaikan, orang yang memberi nasihat itu dibenci oleh banyak orang?" Syekh atau Imam Ibnu Qudamah ini mengatakan, beliau memberi contoh. Al-Habibul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla al-bi'tsati ahabbuhu qawmuhu li'annahu shalih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai Rasulullah, sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, dulu itu Nabi Muhammad dicintai, disukai, diayat-ayat, diajeni kalau misalnya orang Jawa, sama umatnya, sama orang lain. Nah, akan tetapi lama ba'athahu Allah Ta'ala sara muslihan fa'aduhu qalu sakhir kadzabun wa majnun. Kalau tadi sebelum baginda Nabi SAW diutus sebagai Rasul, wah, Muhammad ini orangnya yang jujur, orang paling jujur di Jazirah Arab. Nabi Muhammad ini adalah orang yang pekerja keras dan lain sebagainya. Tapi setelah Nabi Muhammad SAW diutus, diangkat menjadi Rasul, kemudian orang-orang yang memuji tadi menuduh Nabi Muhammad SAW, memusuhi Nabi Muhammad SAW, dan menggelari Nabi Muhammad SAW sebagai tukang sihir, pendusta, tukang bohong, dan juga, mohon maaf, orang gila. Masalah apa penyebabnya? Imam Ibnu Qudamah kemudian berkata lagi, li'anal musliha yastadimu bisokhratin ahwa min mayyuridu ayasliha min fasadihim. Kenapa kok orang yang menyuruh kebaikan itu sulit mendapat teman, sulit mendapat jamaah pengikut dan sebagainya daripada orang baik untuk dirinya sendiri? Dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah, karena orang yang menyuruh kebaikan, orang yang berdakwah, orang yang memberi nasihat, seolah-olah dia menghadapi tembok yang besar, seolah-olah dia menghadapi di depannya ada batu yang besar yang ia tidak bisa melewatinya, yang ia tidak bisa menghancurkannya. Walidara Ausi Luqman, kemudian Imam Ibnu Qudamah berkata kepada murid-muridnya, "Aku wasiatkan, aku nasihati kepada kalian sebagaimana Luqman Al-Hakim menasihati anak-anaknya, bahwasanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak." Wahai anak-anakku, tegakkan sholat dan lakukan, kerjakan kebaikan, amal ma'ruf, dan jauhi kemungkaran, karena sesungguhnya ketika ada cobaan yang menimpamu, maka bersabarlah. Kemudian
Sebagai penutup, di akhir percakapan antara Imam Ibnu Qudamah dengan murid-muridnya tadi yang menanyai bahwasanya apa sih Syekh perbedaan orang baik dengan orang yang menyuruh kebaikan, Syekh atau Imam Ibnu Qudamah berkata bahwasanya ahlul ilmi, para ahli ilmu berkata bahwasanya muslimun wahidun ahabbu ilallahi mina ala fisalihin. Orang baik, orang yang menyuruh kebaikan satu orang saja, ya, penyuruh kebaikannya hanya satu orang saja, lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah Azza wa Jalla daripada 1000 orang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aku qul hadza astaghfirullah al-azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai penutup, jamaah Jumat yang dengan Allah, menyambung dari yang Khatib sampaikan di awal, percakapan antara Imam Ibnu Qudamah dengan murid-muridnya yang menyitir, menukil satu nasihat dari Luqman Al-Hakim bahwa kita diperintahkan untuk bersabar ketika menemui kesulitan, menemui kemungkaran. Nah, beliau menyampaikan satu kalimat bijak, Luqman Al-Hakim, as-samtu minal hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam itu bagian dari kebijaksanaan, wa qalilun fa'iluhu, namun sedikit orang yang bisa mempraktekannya, melakukannya. Hikmahnya apa? Jangan mendengarkan Allah dari khutbah penutup ini, khutbah yang kedua. Jadilah penyuluh kebaikan, jangan hanya menjadi orang baik. Ketika Anda menjadi penyuluh kebaikan, usahakan tidak perlu Anda tampil kemudian menganggap saya paling benar, saya harus diikuti, saya menjadi pemimpin yang harus ditaati oleh orang lain. Tapi cukup tunjukkan bahwasanya dengan sikap Anda, tidak perlu banyak ngomong, tidak perlu banyak berkata-kata, namun dengan keteladanan Anda, dengan keteladanan para jamaah sekalian, as-sabtu minal hikmah. Karena kebanyakan para manusia itu, mohon maaf, lebih banyak keluar kata-kata di mulutnya daripada keteladanannya. Dan ini sudah disampaikan oleh Luqman Al-Hakim, banyak orang yang lebih banyak omongnya daripada keteladanannya. As-sabtu minal hikmah, sesungguhnya diam di sini bukan dikatakan as-sukutu, bukan dikatakan diam 1000 bahasa, tapi apa? As-sabtu di sini kalau kita belajar bahasa Arab, as-sabtu di sini adalah diam terhadap hal-hal yang tidak berguna. Kalau as-sukutu ya kita diam 1000 bahasa, tidak mau ngomong sama orang lain. Tapi di sini penempatan lughah Arabiyah di sini, kalau as-sabtu berarti kita diam terhadap hal-hal yang mungkin tidak bermanfaat bagi diri kita. Cukup kita tunjukkan dengan keteladanan kita sebagaimana dicontohkan oleh Luqman Al-Hakim. Semoga banyak sikap ini bisa bermanfaat bagi masing pribadi dan jemaah sekalian. Akhirul da'wana, dan marilah kita tutup rangkaian khutbah Jumat siang hari ini dengan berdoa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwan 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la
qatalana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah wa la